Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Di awal sidang, Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Sartiato sempat menanyakan kepada kuasa hukum terdakwa jumlah saksi dan atau ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Hal itu terkait dengan target sidang yang sudah dijadwalkan tak lebih dari 5 bulan. Kami butuh minimal 4 kali sidang untuk ahli yang ada di berkas dan untuk ahli yang di luar berkas. Jadi 2 kali setelah habis berkas itu? 3 kali setelah berkas. Nggak terlalu banyak ya. Itu berarti 4 April, 11 April, dan 18 April. Itu kita 4, 11, 18 itu kita butuh waktu untuk ahli tambahan. Kalau saudara minta 4 kali, kita iakan nanti seminggu 2 kali kita sidang. Inilah tanya jawab antara Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Sartiato dengan pihak kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok di awal sidang ke-15 kemarin. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa hukum terdakwa jumlah saksi dan atau ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Hal itu terkait dengan target sidang yang sudah dijadwalkan tak lebih dari 5 bulan. Kuasa hukum Ahok menjawab akan menghadirkan 15 saksi dan ahli lagi dalam sidang berikutnya. Ketua Majelis Hakim sempat menawarkan sidang digelar seminggu 2 kali. Namun terdakwa Ahok menolaknya terkait dengan jadwal kampanye pilkada putaran kedua. Majelis Hakim beralasan sidang dijadwalkan tak lebih dari 5 bulan karena menyangkut tempat yang meminjam instansi lain dan juga atas azas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Baik, asas peradilan harus cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun hari ini banyak sekali saksi tambahan di luar BAP yang dihadirkan oleh kubu Ahok dan harus hingga larut malam Majelis Hakim mendengarkan apakah butuh biaya ringan, Pak Kapitra? Ya, kalau azas sederhana, murah, dan cepat itu kan satu komponen yang harus dipatuhi sebenarnya. Tapi kalau sidang sudah larut malam, tentu ada hal-hal yang emergensi. Saya pikir mungkin majelis ingin memutus segera, atau majelis sudah mendapat keyakinan. Saya menangkap pesan dari majelis, saksi ini nggak perlu lagi karena majelis sudah menemukan sesuatu yang bisa mengambil keputusan dalam perkara ini. Tapi ini juga hak terdakwa, tidak dapat diamputasi seperti itu. Nah, majelis hanya bisa mengagendakan, menjadwalkan, dan memperpanjang sidangan. Saya pikir mudah-mudahan hari ini kan selesai. Karena sudah menjadi komitmen peserta sidang. Nah, besok minggu depan tinggal pemeriksaan terdakwa. Habis itu baru tuntutan. Baik, apakah memang perlu dihadirkan saksi-saksi tambahan lagi untuk mungkin meringankan dari kubu Ahok sendiri? Saya pikir ini kan terakhir ya, nggak bisa lagi dong. Karena sudah masuk agenda. Kalau sudah disepakati agenda minggu depan itu pemeriksaan terdakwa, saksi ini sudah close. Udah close. Jadi setelah pemeriksaan terdakwa langsung kepada pembacaan tuntutan. Baik, dengan total 15 saksi ahli begitu dari kubu Ahok, apakah itu melebihi dari mungkin kapasitas saksi yang dihadirkan? Undang-undang tidak mengatur berapa banyak ya, tapi dari kelaziman itu banyak sekali. Banyak sekali. Artinya begini, kita di luar menangkap ada pesan ragu atas pembelaan ini, maka diperlukan banyak orang untuk membenar-benarkan. Semakin banyak saksi, semakin kita tahu mereka ragu dan kebenaran yang mereka tawarkan ke kita. Dan ragu akan saksi-saksi yang memang sudah ada di BAP sehingga mereka berupaya untuk mencari cara begitu menghadirkan saksi-saksi di luar. Untuk mengkonter kebenaran yang sudah diungkap. Diperlukan banyak orang juga sebagai satu kompetitor. Kalau itu terjadi kan dapat dibaca oleh majelis apa sesungguhnya yang ingin mereka sajikan. Kebenaran
penangkapan atau pembenaran. Dan Anda bisa membaca apa putusan mungkin majelis hakim, apa poin-poin yang mungkin sudah bisa ditangkap oleh majelis hakim? Saya pikir Pak insya Allah Kapitra? ini majelis hukum Ahok. Ya. Ya, karena saya amati juga saksi yang meringankan pertama juga itu malah menohok Ahok sendiri. Oke. Ya. Jadi tidak bisa juga dipungkiri bahwa perbuatan ini terbukti berdasarkan rumusan unsur-unsur pasal 156A menurut saya. Oke, poin-poin yang menohok tadi bisa jelaskan seperti apa, Pak? Ya, bahwa perbuatan itu memenuhi unsur, perbuatan menista itu dengan statement membohong itu memenuhi unsur. Memenuhi unsur. Itu salah satu statement. Baik, dan bisa terjawab begitu ya. Bisa Oke. terjawab. Oke, Pak Kapitra, mungkin apa harapan dari, mungkin ini adalah kesempatan terakhir dari kubu Ahok, dan untuk peradilan untuk kasus Ahok ini seperti apa harapannya, Pak Kapitra, silakan. Segera mungkin perkara ini memutuskan keadilan. Perkara ini berpihak pada nurani, Ya. dan perkara ini berpihak pada kebenaran. Dan untuk itu proses peradilan ini tidak usah diperpanjang lagi, Ya. tidak usah bertele-tele. Kalau minggu depan sudah diagendakan masuk kepada terdakwa, ya mudah-mudahan ini terwujud. Sehingga masyarakat bisa mendengar tuntutan, bisa mendengar pembelaan, bisa mendengar replik, duplik, dan putusan. Baik, jika melihat aksi mungkin yang akan dilakukan, apa sebenarnya harapan putusan dari majelis hakim untuk sidang kasus Ahok ini? Loh, masyarakat Muslim meminta kebenaran yang ada itu adalah majelis memutus tersangka Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini dihukum pidana. Oke. Kalau bisa ya 5 tahun. Baik, itu harapan masyarakat, Ya. dan kita akan lihat bagaimana putusan Nah, nanti itu majelis harapan hakim. kita. Baik, dan terima kasih Pak Kapitra Terima kasih. sudah hadir di studio kami, tim advokasi GNPF. Terima kasih, dan demikian pemirsa Breaking News mengawal sidang Ahok hari ini. Saya Lovia Nadia undur diri, terima kasih, sampai jumpa.